Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari yang baru. Hari ini kita ada di penghujung dari minggu ini. Kita bersyukur buat kasih setia Tuhan. Saya mengajak setiap kita pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita merindukan Dia. Setiap hari kita perlu tuntunan dari Tuhan. Pagi hari ini saya berdoa supaya apa yang saya bagikan akan menguatkan saudara. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami tahu dalam hadirat-Mu segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami Tuhan dilenyapkan oleh kasih-Mu yang ajaib. Terima kasih. Pagi hari ini dimanapun umat berada, kami datang, kami merindukan Engkau Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala kekhawatiranku hilang. Katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala kekhawatiranku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu pagi hari ini, karena kami percaya Engkau berkenan atas kami. Terima kasih Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala kekhawatiranku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala kekhawatiranku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami tinggikan Engkau. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau
Ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Kami sembah Kau, glory bagi-Mu. Kami sembah nama-Mu, kami puji nama-Mu. Terima kasih. Kami meninggikan-Mu, kami sembah Kau, Allah kami yang hidup. Engkau-lah yang disembah, Engkau-lah yang dipuji. Kami muliakan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Terima kasih. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami bagi-Mu, sebab Engkau layak disembah, sebab Engkau layak dipuji. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu buat setiap kami pagi hari ini, sehingga kami boleh bangun, boleh menikmati Engkau pagi hari ini. Kami rindu Engkau berbicara, sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Kuatkan kami yang lemah Tuhan pagi hari ini. Pulihkan setiap hati kami mungkin yang terluka, hati kami mungkin yang kecewa Tuhan dengan keadaan ini. Mari berbicara buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami pagi hari ini. Kami buka hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali di hari Jumat. Saya yakin dan percaya setiap kita mengalami kebaikan Tuhan saudara dalam minggu ini. Tidak terasa saudara, kita akan mengakhiri minggu ini. Dan sebentar lagi hari Minggu kita akan sama-sama beribadah bersama-sama di Zoom Fellowship dan juga di YouTube channel gereja kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk beribadah bersama-sama melalui Zoom ya, supaya kita bisa saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dan mungkin saudara ingin membagikan kesaksian, saudara bisa bersaksi. Dan mungkin ada permohonan-permohonan doa yang saudara rindu untuk kita doakan bersama-sama. Saudara bisa menghubungi nomor WhatsApp gereja, supaya setiap pergumulan saudara akan kami doakan bersama-sama saudara. Pagi hari ini saya akan meneruskan apa yang kemarin saya bagikan buat setiap kita. Kemarin kita berbicara tentang memberitakan Injil kepada diri kita sendiri, memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib, karena kita ini biji matanya, kita ini milik kepunyaannya. Saudara, Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20.
Ini berbicara tentang bagaimana Raja Daud pada saat itu ketika dia dikejar-kejar musuh dan kemudian dia mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Dalam pasal yang ke-18 ini dia menuliskan Mazmur yang adalah ucapan syukur Daud untuk segala perbuatan Tuhan yang dia alami, untuk segala pertolongan Tuhan yang dia alami. Kalau kita ingat ibadah raya kemarin saya sharing buat setiap kita, Daud berkata, aku berseru kepadamu ya Tuhan gunung batuku. Aku berseru kepada Tuhan yang adalah kota bentengku, kubu pertahananku. Dan saudara, di ayat yang ke-17 Daud menceritakan apa yang Tuhan lakukan kepadanya ketika dia berseru kepada Tuhan. Saya akan bacakan buat setiap kita Mazmur pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-17. Di sana dikatakan seperti ini. Ia menjangkau dari tempat tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku. Daud berkata, Tuhan menjangkau aku dari tempat tinggi. Saudara, tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat dimensi apa yang ada di depan kita. Ya, seperti ada cerita perumpamaan, saudara. Kalau saudara tinggal di kota besar ya, seperti di Malaysia, Kuala Lumpur atau Jakarta, ya mungkin kita ada di lantai 10 ke atas, saudara ya, lantai 20. Kita melihat dari atas ke bawah, kita bisa melihat apa yang sedang terjadi. Mungkin orang yang di lantai 1 ketika mereka melihat keluar, wah ada macet di luar ini. Ya, di luar ini trafficnya kurang bagus. Tapi mereka nggak tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Tapi orang yang ada di lantai yang di atas, saudara, ketika mereka melihat ke bawah, mereka lihat, oh iya ada antrian panjang karena di depan ada kecelakaan. Karena beberapa gedung setelah gedung mereka mengalami kebakaran. Atau di depan sana sedang terjadi sangat kepadatan transportasi yang luar biasa. Orang yang ada di lantai 1 itu hanya bisa melihat apa yang ada di depan dia, sehingga penuh dengan asumsi. Dia berpikir bahwa wah jangan-jangan ini akan sampai nanti malam, akan sampai mungkin 5-6 jam lagi. Padahal mungkin yang terjadi hanyalah di depan itu ada perbaikan jalan, ya, dan sebentar lagi akan selesai. Sehingga dia mengambil keputusan untuk tinggal lebih lama. Padahal kalau dia bersiap-siap dan berjalan pada saat itu, mungkin dia akan lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Nah saudara, Tuhan menjangkau kita dari tempat tinggi. Dari tempat di mana kita tidak bisa melihat apa yang ada di depan kita. Tuhan melihat apa yang ada di depan kita. Saudara, peliknya persoalan dalam kehidupan kita mungkin terasa begitu sulit karena kita hanya melihat dari dimensi kita. Tapi Tuhan melihat dari atas. Dia melihat apa yang terjadi. Dia tahu di mana mulainya dan dia tahu di mana akan selesai. Tuhan melihat dari tempat yang tinggi, dia menjangkau dan dia menarik kita dari banjir. Dari sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Daud berkata, karena mereka terlalu kuat bagiku. Aku gak bisa melawan mereka. Oleh sebab itu Tuhan yang mengerti keadaanku. Tuhan mengerti kelemahanku. Sehingga dia menjangkau aku dari tempat tinggi, mengangkat aku keluar. Sehingga aku hidup dalam kemenangan. Saudara, dalam kehidupan ini ada banyak hal yang kita gak bisa kontrol. Kita gak bisa kontrol waktu yang ada di depan kita. Kita gak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita gak tahu apa yang akan terjadi pada anak-anak kita. Kita gak akan tahu apa yang terjadi di perusahaan di tempat kita bekerja. Kita gak bisa kontrol itu semua. Tapi dengarkan baik, Tuhan melihat engkau dari tempat yang maha tinggi. Dia sanggup menarik engkau dari banjir. Dia sanggup melepaskan engkau dari cengkraman segala sesuatu yang terlalu kuat bagi kita, yang kita gak mampu handle. Percayakan pada Yesus. Dia sanggup melakukan sesuatu bagi engkau. Dia sanggup menolong engkau. Bahkan Daud berkata, dia melaksanakan semua itu. Tuhan melaksanakan semua itu. Tuhan menolong aku karena dia berkenan kepadaku. Saudara, hari-hari ini ada banyak sekali orang minta perkenanan Tuhan. Saya ingin kasih tahu saudara, kalau dia masih kasih engkau nafas pagi hari ini, itu bukti dia berkenan kepadamu. Kita yang setiap hari melakukan pelanggaran, kalau Tuhan tidak berkenan akan kehidupan kita, kita gak mungkin bisa ada hari ini. Karena Tuhan berkenan atas kita sehingga kita bisa menikmati semua ini yang kita nikmati hari ini. Sehingga kalau kita berdoa,
kita bukan lagi dalam sikap meminta perkenanan Tuhan, tapi dalam sikap bersyukur akan perkenanan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat perkenanan-Mu, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat semua yang Tuhan sediakan bagiku. Karena Tuhan telah melakukan segala sesuatu bagi kita, dan hari ini kita ada untuk menikmati karya salib Kristus dalam kehidupan ini. Jauh lebih dari segala yang kita perlukan, jauh lebih dari segala yang kita harapkan, Tuhan sanggup sediakan bagi orang yang percaya. Amin, saudara. Saudara, biar ini mengubahkan kehidupan kita. Biar perenungan akan pengharapan di dalam Yesus itu termeterai dalam hati kita. Karena saudara tahu hari-hari ini setiap orang butuh pengharapan. Setiap orang dimanapun, di mana-mana saudara butuh pengharapan. Dunia menawarkan ketidakpastian buat kita. Segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia hari ini, saudara bisa sebutkan, semuanya merupakan ketidakpastian. Tapi ada satu hal yang pasti di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia menjangkau kita dari tempat yang tinggi, mengangkat kita, melepaskan kita dari banjir, dari hal-hal yang terlalu kuat bagi kita, yang kita nggak bisa handle dengan tangan kita. Dengarkan, ada kabar baik buat saya dan saudara. Tuhan mengerti kemampuan kita, Tuhan tahu bagaimana keadaan kita, dan Dia siap, dan Dia mau, Dia berkenan atas kita, dan Dia mau menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat kesetiaan Tuhan yang menolong kami sampai kami ada di hari ini. Kami bersyukur karena Engkau setia, Tuhan. Kesetiaan-Mu membuat kami bertahan sampai hari ini. Kalau kami boleh ada, kami bangga sekali karena kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Raja di atas segala raja, Tuhan langit dan bumi yang berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau memanggil kami. I am yours. Kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah biji mata-Mu. Siapakah yang bisa memisahkan kami dari cinta-Mu yang besar, Tuhan? Kami bersyukur karena kami punya kepastian di dalam Engkau. Berkati setiap kami umat-Mu pagi hari ini dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Apapun yang ada di depan kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, syukur untuk segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus. Amin.